Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa bertemu lagi pada podcast kali ini dan senantiasa bisa beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim yang telah menuntun kita sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, sehingga kita bisa menikmati tentramnya membaca Al-Quran sampai sekarang ini. Halo Sobat Al-Hidayah, Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi di podcast kali ini. Tentunya podcast kali ini membawakan tema yang menarik juga. Adapun tema podcast kali ini yakni keutamaan silaturahim, bersama narasumber kami Bapak Haji Udi Arif Muzayyin. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih, sehat nggih Abah? Alhamdulillah. Nggih, tasih semangat puasa nggih? Siap, semangat. Nggih, walaupun radi batuk-batuk kedik ngoten nggih Abah. Nggih. Tentunya Abah, terkait tema yang telah diberikan mengenai keutamaan silaturahim, kita sebagai manusia ataupun makhluk sosial, juga sebagai khalifah fil ard, tidak lain pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain dengan sosial yang lain juga nggih Abah. Artinya hubungan silaturahim ataupun hubungan yang baik dengan sesama manusia itu harus adanya. Nggih. Akan tetapi Abah, adanya sedikit banyak problematik terkait keutamaan silaturahim dikarenakan adanya gesekan ataupun kesalahpahaman ataupun salah dalam memahami dan lain sebagainya, itu bisa memperkeruh hubungan yang baik tadi Abah. Yeah. Untuk lebih jelasnya kami sudah mengantongi beberapa poin pertanyaan. Ingkang pertama Abah, kenapa sih Abah kita sebagai umat muslim, kita sebagai manusia yang beragama Islam itu diwajibkan atau diharuskan untuk berbaik kepada manusia, tidak semata hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya hablum minan nas itu ada, hablum minallah itu juga terlaksana. Itu dos pundi Abah, bagaimana? Ya, terima kasih Ustadz Ilham. Ya, sebelumnya kami sapa sahabat Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita ketahui bahwasanya Islam ini adalah agama yang di dalamnya memuat pedoman hidup manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupannya di dunia hatta akhirah, di mana di dalamnya juga memuat aturan kehidupan manusia dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Menyoal hubungan manusia dengan sesamanya, dalam surat Al-Anfal ayat pertama Allah berfirman, fattaqullaha fa aslihu data bainakum atiullaha wa rasul in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah, fa aslihu data bainikum, perbaikilah hubunganmu dengan sesama, atiullaha wa rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul, in kuntum mu'minin, jika kamu seorang muslim mukmin. Dan juga diperjelas dalam surat An-Nisa ayat pertama di agak akhir itu Allah juga berfirman, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya
menyebutkan namanya, kalian saling meminta dan peliharalah silaturahmi. Artinya silaturahmi, berbuat baik dengan sesama, ini bukan hanya persoalan etika sosial, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbuat baik dengan sesama, kita tidak hanya mendapatkan kehidupan bermasyarakat yang baik, tetapi kita juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, Abdullah bin Sa'ad pernah berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wa it'amut ta'am, wa sallu bil lail, wan nasi ni'am, tadkhulul jannata bis salam. Dalam hadis ini Rasulullah berpesan, ya ayuhan nas, hai para manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, perbaiki silaturahmi. Wa it'amut ta'am, berilah makanan. Dan juga baru perintah yang keempat ini yang hubungan dengan Allah. Sedangkan tiga tadi fokus pada hubungan dengan manusia. Afsus salam, sebarkanlah salam. Itu artinya kita dituntut untuk menjaga kondusivitas masyarakat ini aman. Bukan hanya sekedar menyampaikan salam, tetapi juga bagaimana kita menciptakan kehidupan kita menjadi selamat. Terus kita disuruh juga untuk menjalin silaturahmi. Tidak hanya silaturahmi, kita juga saling harus membantu dalam rangka kalau ada kelebihan harta, kita bisa mendonasikan harta kita dalam bentuk memberikan makanan. Baru setelah itu ada perintah untuk sholat di malam hari ketika yang lainnya tidur, maka tiket surga itu bisa terselamatkan. Jadi perintah untuk berbuat baik dengan sesama itu bagaikan dua sisi mata uang, tidak bisa terpisahkan. Hablum minallah itu konteksnya membangun hubungan manusia dengan Tuhannya, antara makhluk dengan kholiknya, tetapi juga bagaimana membangun relasi antar sesama sehingga itu menjadi garansi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Allah menempatkan posisi silaturahmi ini sejajar dengan percaya kepada Allah dan juga pada hari kiamat. Ini artinya luar biasa derajatnya. Artinya ini menjadi sebuah kewajiban bersama dan juga merupakan perwujudan dari nilai takwa seseorang untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan sesama. Mungkin itu sebenarnya. Oke, Masya Allah, yang jawaban dari beliau Abah Udi sudah paham guys, sahabat Al-Hidayah, bahwa hubungan kita horizontal kepada Allah, hubungan kita vertikal kepada manusia. Itu kalau kita hubungan kepada Allah, kita sebagai hamba. Kalau kita hubungan sesama manusia, itu juga sebagai makhluk sosial. Kira-kira seperti itu nggih Abah? Iya. Nggih. Ngomong-ngomong Abah terkait silaturahmi, kira-kira apa sih Abah manfaat dari silaturahmi ataupun menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk? Kira-kira apa Abah manfaatnya? Selain dari sisi spiritual, ada sisi emosional yang dibangun di sana. Dari sisi spiritual juga itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penekanan itu tadi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Ketika kita ngomong percaya kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka kita harus bisa menjalin silaturahmi. Penempatan posisi ini sangat tinggi sekali, mensejajarkan perintah silaturahmi dengan perintah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ada unsur bebungah bagi kita. Ketika kita
berkeinginan untuk dilapangkan rezeki kita, berkeinginan untuk dipanjangkan usia kita, maka silaturahmi adalah jawabannya. Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Jadi barang siapa yang menginginkan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka silaturahmi ini menjadi jawabannya. Nah, jadi sebenarnya itu. Ya. Itu tadi terkait manfaat ya, Pak. Ya. Kira-kira untuk dampak dari memutus hubungan ataupun memutus tali silaturahmi kepada sesama manusia itu apa kira-kira dampak yang signifikan apa terkait kita yang sebagai makhluk sosial? Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ada dimensi spiritual, ada dimensi emosional, ada dimensi sosial yang bisa terjadi ketika seseorang memutus silaturahmi. Yang jelas secara spiritual Allah sendiri mengancam la tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Artinya apa? Kita beribadah, mengumpulkan pahala dalam rangka mencari ridho Allah untuk dimasukkan ke surga, yang itu menjadi cita-cita hidup kita. Tetapi dengan terputusnya silaturahmi itu menjadi penghambat. Berapa lamanya sih kita hidup senang di dunia ini? Paling sebatas usia kita, dan itu pun tidak semuanya bahagia. Mungkin 10%, 5%, dan itu pun akan hancur cita-cita kita untuk mendapatkan anugerah rahmat Allah berupa surga. Ketika itu silaturahmi itu kita putuskan di sana. Itu dari segi spiritual. Dari segi emosional, mungkin ada perasaan lega dari seseorang yang ketika itu mutus silaturahmi. Koyo ane lego, mari wis hari ini aku gak bolo-bolon ambek kon. Seperti itu kayaknya. Koyo ane ada perasaan lega di itu. Tapi pada saat itu, tapi kemudian akan muncul secara psikologis ini penyesalan. Karena orang itu tidak selamanya jelek. Mungkin pada saat berkonflik tadi dia pada kondisi turun, kondisi bawah, sehingga ketika dia berubah menjadi baik, ketika foto-fotoan lah istilahnya, nek wong Jawa itu dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyiduk. Artinya sudah tidak mau memperhatikan dia, wes putus urusan aku dengan kamu. Jadi secara emosional eman itu terjadi. Artinya saya, Anda wes gak ngurus. Itu selain secara emosi tadi, itu akan menimbulkan penyesalan yang sangat berharga di kemudian hari. Terus juga belum lagi nanti itu akan ada muncul sebuah dendam kesumat yang terwariskan, dan naudzubillah min dzalik. Dari segi sosial mungkin nanti itu akan memunculnya disharmonisasi kehidupan bermasyarakat, yang ujung-ujungnya jiwa individualisme itu menjadi semakin tinggi. Gampangannya wong saiki gampang panasan sampai tonggone. Titik-titik gesekan itu mudah terjadi ketika orang gampang memutuskan tali silaturahmi seperti ini. Mungkin itu yang dengar ya sahabat Al-Hidayah terkait dampak dari memutus tali silaturahmi. Walaupun kita beribadah penuh, akan tetapi hubungan kita sesama makhluk sosial, sesama manusia itu kurang. Itu bisa menjadi penyebab terhambatnya kita masuk surga. Seperti itu nggih sahabat Al-Hidayah. Nggih apa? Kembali lagi terkait problematik gesekan ataupun salah paham sehingga terjadinya putus silaturahmi. Kadang kita sering menjumpai fenomena apa? Saya punya masalah dengan orang lain, orang lain juga punya masalah dengan saya. Tapi saya sungkan kalau meminta maaf duluan. Lapo aku njaluk sepuro sik. Kasarane kados ngoten apa? Niku dos pun di apa? Untuk menanggulangi sifat seperti itu. Untuk problem semacam ini memang ada unsur akhlak, juga ada unsur akhlak nanti yang akan kita bicarakan, ada unsur psikologisnya dan juga ada unsur kedewasaan spiritual kita. Artinya ini adalah problem
ada pada ego. Bagaimana kita bisa meminimalkan ego kita ketika seperti itu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah satu, coba meredam ego kita. Kita coba merekonstruksi pemahaman kita tentang ini maunya apa sih? Ini maunya menang-menangan, apa mau menjaga ukhuwah selanjutnya? Dan ketika mau ngomong ukhuwah, maka persoalan ego itu harus menjadi sesuatu yang harus ditinggalkan. Ngalah itu bukan kalah. Nggih. Dan orang yang kuat itu justru adalah orang yang mampu untuk mengendalikan egonya. Jadi pada tahap pertama, kita harus bisa meredam ego kita sendiri. Kita harus merasionalkan persoalan ini, bahwasanya ini demi keberlangsungan ukhuwah selanjutnya. Baru setelah itu kita coba untuk membuka ruang komunikasi dengan orang yang katakanlah berselisih dengan kita. Dengan tahapan awal mungkin komunikasi yang level sederhana lah, istilahnya low interesting contact lah, minimal dengan bersapa, minimal dengan titip salam, mendoakan, dan juga mungkin diperlukan peran orang lain, mungkin di sekitar dua orang yang berselisih ini untuk mendamaikannya. Karena apa ya, mungkin ada selain secara personal itu tidak mampu mengendalikan ego, mungkin juga ada bantuan pihak ketiga untuk mendamaikan. Gampangane bujuk dalam artian baik ya. Misalkan si A dengan si B ini sedang berselisih. Si C ini sebagai orang penengah, paling tidak bisa ngomong ke si A. Si A dapat salam dari si B. Bagaimana kondisinya? Apakah nanti bisa ngajak makan bersama dan sebagainya. Terus juga dengan si B ngomong dapat salam dari si A. Bahwa si A juga ngomong minta ketemuan untuk makan bersama. Dan bohong seperti ini boleh ya, dari laisal kadzabu alladzi yuslih baina isnain. Jadi orang yang sedang mendamaikan dua orang ini tidak dikatakan berbohong dalam kondisi semacam ini. Mungkin ada beberapa tahapan. Yang paling terpenting adalah mereduksi egonya, istilah menurunkan egonya sendiri. Baru setelah ego itu selesai, kita coba membuka ruang komunikasi dengan tataran yang sederhana dulu, baru nanti mungkin butuh klarifikasi. Ya mohon maaf, mungkin kemarin kami khilaf, kami selanjutnya ingin berbuat baik dan sebagainya. Atau juga diperlukan pihak ketiga yang menjadi perantara jembatan penengah untuk gitu, ya menghubungkan dua orang. Dan ini pun bagian dari sedekah bagi orang yang ini. Mungkin itu ya Mas. Ingat ya sahabat Al-Hidayah, ngalah bukan berarti kalah ya. Jadi kita harus mempunyai sifat rendah diri, ngelendeh, ngalah, biar semuanya itu berjalan baik-baik saja. Egonya itu bukan menang-menangan, tapi demi ukhuwah yang jangka panjang seperti itu. Iya Pak. Mungkin untuk selanjutnya kan ini bulan Ramadan ya Pak. Setelah ini ada fase hari raya. Kadang kita mempunyai iktikat baik untuk silaturahmi kepada sanak saudara, kepada dulur-dulur, kepada orang tua kita. Namun terkendala jarak apa? Ngapunten besok tidak bisa pergi ke sana, tidak bisa kumpul bareng, silaturahim bareng. Akhirnya jalan terakhir yang dipilih lewat video call ataupun telekonferensi ya, kata Zoom gitu. Apakah suatu hal seperti itu bisa dikatakan silaturahmi ataupun tetap menjalin hubungan yang baik apa, atau ada pandangan lain apa terkait seperti itu? Ya, video call, telekonferensi atau itu adalah bagian dari komunikasi terkini. Komunikasi itu bisa naik statusnya menjadi silaturahmi ketika ada unsur silaturahmi yang terpenuhi di sana. Ada unsur menjaga hubungan, ada unsur menghilangkan jarak emosional, ada unsur menumbuhkan kasih sayang,
ada unsur saling berdoa. Dan ketika ada 4 unsur dalam komunikasi yang dilakukan melalui video call, ada unsur untuk menjaga hubungan. Dengan video call ini kita meniatkan hubungan kita dengan teman kita itu menjadi terjaga, menjadi baik, menjadi terupgrade, menjadi lebih baik hubungannya. Itu masuk poin 1. Terus juga ada unsur untuk menghilangkan jarak emosional. Kalau jarak secara diametral mungkin pasti ada karena kita berjauhan. Tapi ketika proses komunikasi video call tadi itu menghilangkan jarak secara emosional, berarti terbentuknya semacam empati antara kita dengan yang kita ajak video call. Unsur kedua terpenuhi, tidak apa-apa. Jadi masuk nanti. Jadi ada unsurnya menumbuhkan kasih sayang. Dengan berkomunikasi itu timbullah kasih sayang dalam artian luas, Mas. Terus juga saling mendoakan. Ketika ada 4 unsur, minimal ada 4 unsur itu terpenuhi dalam proses video call, maka itu bisa dikatakan sebagai silaturahmi. Meskipun dari zaman Rasul tidak ada semacam ini, Rasul lebih menekankan pada pertemuan fisik. Dan memang kalau diklasifikasikan, memang silaturahmi itu lebih mengutamakan bertemu secara fisik. Tetapi ketika jarak itu tidak memungkinkan, kita terbatas oleh jarak, sehingga solusi teknologi tadi, telekonferensi, itu menjadi jawaban untuk silaturahmi dalam era terkinian, asalkan ada unsur-unsur yang terpenuhi dalam silaturahmi tadi. Ada menjaga hubungan, ada menghilangkan jarak secara emosional, terbentuknya empati dari situ. Ada unsur untuk menumbuhkan kasih sayang, ada unsur saling berdoa di situ. Maka ini akan menjadi bagian dari silaturahmi. Intinya tidak menekankan pada teknis komunikasi, lebih pada substansi silaturahmi yang terbangun dari model semacam ini. Ya, mungkin itu yang bisa. Masya Allah jawaban dari Abah Udik, para sahabat Al-Hidayah. Kira-kiranya nanti para sahabat Al-Hidayah mau mudik tapi terkendala masalah tempat, kendaraan ataupun waktu, ya tidak usah repot-repot, bisa telepon atau video call gitu nggak? Tapi ya ada yang lebih istimewa dengan ketemu fisik, karena dengan bersalamannya kita dengan saudara kita atau dengan orang itu pun itu akan bisa menghapus dosa kita sebelum salaman itu diangkat. Ya memang kita prioritaskan ketemu fisik, tapi kalaupun jarak tidak memungkinkan, yaitu adalah solusi alternatif. Asalkan itu tadi unsur-unsurnya terpenuhi, gitu. Matur nuwun apa yang jawaban dari semua pertanyaan. Mungkin di sini izinkan kami menarik sebuah kesimpulan terkait keutamaan silaturahmi, bahwasanya untuk silaturahmi itu memang sangat penting bagi kita makhluk sosial. Karena dengan silaturahmi kita bisa saling tolong menolong, hidup tentram, bisa memperpanjang umur, bisa memperbanyak rezeki, kados ngoten ya, Pak. Insyaallah. Mungkin dari Abah Udik ada salam kepada para sahabat Al-Hidayah ataupun pemirsa yang lainnya, closing statement terkait silaturahmi itu sendiri. Sahabat Al-Hidayah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita ini mau Idul Fitri, berlebaran. Biasanya untuk menuntaskan proses Ramadan itu biasa beridul fitri, untuk menjadikan jiwa kita suci, maka harus saling memaafkan. Maka dari itu kita gunakan semaksimal mungkin kesempatan beridul fitri untuk saling memaafkan, untuk saling memperbarui hubungan kita, untuk mempererat kembali tali silaturahmi. Dan saya pikir pada saat Idul Fitri itu tidak ada orang yang tidak memaafkan orang lain. Kalau kecil saya dulu itu kan gini, ada istilah galak gampil, Mas, di saat Idul Fitri. Sak galak-galak wong nek pas riyaya dijaluk sepuro pasti gelem. Ya. Nah ini teman-teman yang ingin ada problem tadi yang itu bisa memanfaatkan momen ini untuk mencairkan suasana, untuk merajut kembali. Karena galak gampil itu tadi, sak galak-galak wong nek waktu riyaya dijaluk sepuro pasti gelem sepuro.
Ini contoh nih, ono arek cilik njaluk sepuro nanggone wong. Nggih. Wong ki wis gede-gede dukur, greo jenenge brengose sak kopol dan lain sebagainya. Pak D, nyuwun ngapunten sing kathah nggih. Pasti jawabannya, oh yo le sama-sama. Nggak mungkin dia jawab, oh beda le, aku titik ae lho, aku wis gede soalnya. Nggak, jadi sama. Artinya monggo kita manfaatkan momen Idul Fitri nanti, kita bersilaturahmi, memperbarui hubungan dengan kekeluargaan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, Amin, amin, dilapangkan rezekinya, Amin. disehatkan selalu. Terima kasih. Nggih. Nggih apa? Nggih. Nggih. Matur nuwun apa kalau dari kita para anak muda, kalau saya dengar dari teman-teman yang lain juga ada bilang seperti ini apa terkait guyonan silaturahmi. Agar silaturahmi tidak terputus, boleh dong pinjam 100 kados ngoten apa guyonan dugi lari-lari nggih yang rencang. Boleh, boleh. Itu biasanya rasa bahagia dan berbagi dari orang. Memang silaturahmi itu tadi kerangkaiannya kan tidak hanya sebatas bertegur sapa. Kalau bisa di belakangnya ada it'amut to'am tadi, menjadi rangkaian tadi. Monggo bisa berbagi dan mudah-mudahan kita semua disuguhkan oleh Allah, ya Allah, sehingga kita bisa mempraktekkan itu semua. Amin, ya Allah. Baik sahabat Al-Hidayah, mungkin sebelum kami tutup sedikit quotes of the day ataupun closing statement dari kami pribadi terkait silaturahmi. Semua orang bisa, namun tidak semua orang mau. Adapun jikalau semua orang mau, namun tidak semua orang mampu. Semoga kita menjadi bagian dari orang yang bisa, menjadi bagian orang yang mau, dan juga menjadi bagian dari orang yang mampu untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Insya Allah. Atas mengatakan ya apa? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami pribadi. Jikalau ada salah kata ataupun salah tutur kata yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izin untuk menutup ya apa? Yang kana indana su'unana wa syari ma'akum aku lulakum afwan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.